Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu, karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali.
Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online GBI Taman Modern. Dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukankah kita sekalian adalah orang-orang yang mencari Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan, bahkan berkemenangan di dalam Tuhan? Tidak lupa saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online kami. Kami bersyukur karena kita bersama-sama boleh memuji, menyembah Tuhan, membawa ucapan syukur kita di dalam doa, mazmur, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ikuti seluruh rangkaian ibadah dari awal hingga akhir dan terima berkat Tuhan sepenuhnya. Mari kita menyiapkan hati dan bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kalau pada kesempatan kali ini Kau masih berikan kepada kami semua untuk beribadah bersamamu. Bimbing kami agar ibadah kami dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rencana yang indah luar biasa untuk hidup kami semua. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Firman Tuhan katakan, ketika kita menerima kuasa Tuhan, maka kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada. Amin.
kita akan menerima anugerah demi anugerah. Kita akan menerima kuasa itu hari ini. Kalau saudara memerlukan pertolongan Tuhan, hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia siap mengulurkan tangannya untuk menolong setiap kita. Haleluya. Sampai tujuan mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kita akan terima kuasa dari Tuhan. Haleluya. Siapkan diri saudara. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, berangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, Kami bait kudus-Mu, bagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. 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 Kita terima kuasa Tuhan hari ini. Haleluya. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Kita terima kuasa dari Dia saat ini. Amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berada, Amin. dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya.
terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini Tuhan, mungkin dalam kondisi kami yang mungkin tidak seperti kami harapkan, hari ini Tuhan Kau berkata, biarlah setiap kami Tuhan berharap kepadamu, sebab Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau teramat baik dan sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, ku percaya, ku selalu di pikiran-Mu. Bapa, ku percaya, ku di rencana-Mu. Bapa, ku di hati-Mu. Sama-sama katakan, Bapa, ku percaya, ku selalu di pikiran-Mu. Bapa, ku percaya, ku di rencana-Mu. Bapa, ku di hati-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau sangat baik, teramat baik bagiku. Tak pernah Kau biarkan ku berjalan sendiri, Kau selalu besertaku. Kami sungguh percaya Kau menyertai setiap kami Bapa. Bapa, ku percaya, Bapa kami percaya di pikiran-Mu. Bapa, ku percaya, ku di rencana-Mu. Bapa, ku di hati-Mu. Katakan sekali lagi, Bapa, Kau sungguh baik. Terima kasih, ku selalu di pikiran-Mu. Oh, Bapa, ku percaya, ku di rencana-Mu. Bapa, ku di hati-Mu. Oh, Kau Bapa yang baik, Kau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sungguh baik, Kau tak pernah meninggalkan kami. Haleluya, Kau selalu besertaku. Katakan Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Terima kasih.
kasih Bapa. Kami sungguh meyakini Tuhan, Engkau Allah yang mulia. Haleluya, tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasih-Mu memahkotaiku. Sebab itu ku pujikan selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Bila kasih-Mu memahkotaiku, sebab itu ku pujikan selamanya. Kau mulia Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Shalom seluruh jemaat Tuhan di GBI Taman Modern.
Senang sekali saya bisa kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui ibadah online. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Sentuhan dari Tuhan. Saya mau ajak kita membaca dari kitab 2 Korintus, pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat ketiga sampai dengan ayat keempat. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menjelaskan bahwa di dalam pelayanannya dia mengalami berbagai-bagai penderitaan yang sangat berat. Dan dia juga sampaikan kenapa dia bisa sampai tetap kuat, tetap bersemangat, tetap bernyala-nyala di dalam melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan tentukan untuk dia lakukan. Sekalipun dia mengalami berbagai-bagai penderitaan yang begitu berat. Karena ternyata dia mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Sehingga dia beroleh kekuatan. Bahkan dia juga beroleh kekuatan oleh karena penghiburan Tuhan itu untuk menghiburkan jemaat-jemaat yang mengalami penderitaan, yang mengalami tekanan, yang mengalami berbagai-bagai pergumulan di dalam kehidupan mereka. Nah, saya mau kita memperhatikan baik-baik tentang kata penghiburan dari Tuhan ini. Saya mau mengajak hari ini kita melihat kepada beberapa tokoh Alkitab yang sangat luar biasa kehidupannya. Bagaimana di dalam kondisi mereka lemah, kondisi mereka tertekan, kondisi mereka putus asa, ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menyentuh mereka dengan kasih-Nya dan Tuhan memulihkan kekuatan mereka untuk mereka kembali teguh berdiri dan menyelesaikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tokoh pertama yang saya mau ajak kita lihat adalah Abraham. Kita tahu bahwa Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Mari kita lihat kisahnya. Kitab Kejadian pasal ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, saudara, ternyata Abraham, Bapak Abraham yang disebut sebagai Bapak orang beriman, yang tadinya kita kenal dengan orang yang begitu teguh imannya, ternyata dia pernah mengalami keadaan putus asa. Di dalam kitab Kejadian pasal ke-12, waktu Tuhan menyuruh Abram meninggalkan Ur Kasdim untuk masuk ke tanah perjanjian, Tuhan berjanji kepada Abraham untuk memberikan keturunan yang besar bagi Abraham.
Tetapi apa yang terjadi saudaraku, bertahun-tahun Abraham menantikan janji Tuhan, tetapi tidak kunjung digenapi. Dan akhirnya dia mulai putus asa, dia mulai kehilangan pengharapan. Dan ternyata Tuhan mengerti akan kondisi Abraham dan Tuhan menghampiri Abraham. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, jangan takut. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tetapi mendengar kata upahmu akan sangat besar, Abraham justru komplain sama Tuhan, saudaraku. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Dengan bahasa sehari-hari, Abraham bicara seperti ini. Tuhan, kamu mau kasih aku apa lagi? Percuma, karena aku sampai sehari ini gak punya anak. Nanti yang mewarisi hartaku bukan anakku, tapi pegawaiku, hambaku, Eliezer. Abraham ternyata di dalam kondisi putus asa, kehilangan pengharapan. Bahkan dia menyampaikan kekecewaannya kepada Tuhan. Bahwa percuma Tuhan akan terus memberkati dia kalau Tuhan tidak kunjung memberikan keturunan kepada dia. Nah saudaraku, ternyata Tuhan tidak marah dengan sikap Abraham ini. Karena Tuhan tahu Abraham di dalam kondisi yang sedang sangat lemah. Dan yang Tuhan lakukan justru Tuhan sentuh Abraham. Dengan apa saudaraku? Tuhan suruh Abraham keluar, Tuhan bawa Abraham keluar dari kemahnya. Dan Tuhan suruh Abraham melihat ke langit. Waktu Abraham melihat bintang-bintang di langit yang begitu banyaknya, Tuhan katakan, coba kamu hitung, kamu bisa hitung gak? Kamu coba lihat langit ke langit dan coba hitung bintang-bintang itu. Apakah kamu bisa menghitungnya? Tentunya Abraham tidak bisa menghitungnya. Dan Tuhan katakan, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit yang begitu banyak jumlahnya, tidak terhitung. Nah saudaraku, waktu Tuhan menyentuh Abraham dengan cara seperti itu, Abraham pulih kekuatannya, pulih imannya, pulih pengharapannya kepada Tuhan. Dikatakan saudaraku, lalu percayalah. Awalnya Abraham percaya, tapi karena dia menanti begitu panjangnya, akhirnya dia mulai goyah imannya. Dia mulai kehilangan pengharapan, dia mulai putus asa. Tapi setelah Tuhan sentuh Abraham, Tuhan jamah Abraham dengan cara Tuhan, Abraham pulih keyakinannya. Abraham pulih rasa percayanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita lihat tokoh yang kedua saudaraku, yang juga mengalami apa yang dialami oleh Abraham, yaitu Elia. Kita tahu Elia adalah seorang nabi yang besar, ya, yang dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Bahkan dikatakan pada akhir zaman nanti bahwa yang akan datang itu adalah dua orang, Musa dan Elia. Juga waktu Yesus ada di bukit, saudaraku, transfigurasi, mengalami perubahan rupa, maka yang menjumpai Yesus saat itu adalah Musa dan Elia. Elia nabi besar yang pakai Tuhan luar biasa. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Sehari setelah Elia bertempur dengan nabi-nabi Baal dan dia dengan imannya berdoa kepada Tuhan dan berhasil menurunkan api dari surga. Lalu kemudian dia penggal, dia bunuh semua nabi-nabi Baal itu. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, mari kita lihat. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit
dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara, ternyata seorang nabi besar yang melakukan perbuatan-perbuatan begitu dahsyat, dipakai Tuhan begitu luar biasa. Bahkan sehari setelah dia berperang melawan nabi-nabi Baal dan mengalami sukses besar, dia bantai seluruh nabi-nabi Baal. Esok harinya, saat Isabel memberikan ancaman untuk dia, ternyata dia menjadi ketakutan luar biasa. Begitu takutnya Elia, begitu tertekannya Elia sampai dia berkata, aku ingin mati saja. Dan dia berteriak kepada Tuhan, cukuplah Tuhan, aku mau mati saja. Aku gak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah saudaraku, saat Elia dalam kondisi lemah seperti itu, kita lihat bagaimana Tuhan menyentuh Elia. Tuhan mengirimkan malaikat membangunkan Elia yang sedang depresi, yang sedang stres, dan memberikan makanan dan minuman dari surga. Bahkan waktu setelah pertama makan dan minum, Elia masih belum cukup bersemangat dan kemudian dia tidur lagi. Dan malaikat itu kembali membangunkan dia dan memerintahkan dia untuk makan dan minum. Dan setelah 2 kali makan dan minum, Elia menjadi kuat kembali. Bahkan dia kuat berjalan 40 hari, 40 malam lamanya. Dan kalau kita baca kisah selanjutnya, maka Elia akhirnya mampu menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mengakhiri pelayanannya dengan gilang gemilang. Saudara, mari kita lihat. Sekali lagi kita melihat sebuah contoh yang nyata. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, saat kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tapi saat-saat tertentu kita mengalami kondisi yang begitu lemah, begitu tertekan, bahkan mungkin kehilangan pengharapan, kehilangan keyakinan, kehilangan kepercayaan. Di kondisi seperti itu Tuhan tidak tinggal diam, tapi Tuhan turun tangan dan menjamah untuk memulihkan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai penghiburan untuk memberikan kekuatan, bahkan kekuatan untuk bisa menghiburkan orang-orang lainnya. Contoh yang terakhir saudaraku, manusia yang sempurna yang pernah ada di muka bumi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus 100% Tuhan. Tapi waktu dia mau turun ke dunia, dia mengosongkan dirinya, dia menanggalkan kealahannya. Dan dia turun menjadi manusia 100% sama seperti saudara dan saya. Bedanya cuma satu, dia manusia yang sempurna, dia tidak pernah melakukan dosa ataupun juga kesalahan. Mari kita lihat apa yang Yesus alami.
Lukas 22 ayat 41 sampai dengan 44. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Manusia yang sempurna, Yesus Kristus, ternyata ada saatnya menjadi lemah. Sehari menjelang karya keselamatan, Yesus menjadi lemah. Yesus sangat ketakutan. Dan bahkan Yesus berdoa kepada Bapa. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari, saya mau bilang begini. Bapa, boleh nggak rencananya batal saja? Boleh nggak saya nggak jadi saja untuk melakukan karya keselamatan ini? Luar biasa, saudaraku. Manusia yang sempurna. Padahal kita tahu karya keselamatan itu sudah dirancang begitu lama oleh Bapa. Saya yakin sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Bapa di surga sudah merancangkan karya keselamatan. Dan Yesus turun ke bumi semata-mata untuk melakukan karya keselamatan itu. Tapi satu hari menjelang pelaksanaan karya keselamatan itu, Yesus menjadi begitu ketakutan dan goyah. Sampai-sampai dia katakan, "Bapa, kalau boleh biar rencananya batal saja." Tapi Bapa di surga tidak menjadi murka akan hal ini, saudaraku. Tetapi yang kita lihat, Bapa kembali kirimkan malaikat. Dan malaikat memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada Yesus. Dan akhirnya Yesus pulih. Dan dia kuat untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan melalui kehidupannya, dia genapi. Saudara, 3 tokoh di dalam Alkitab yang sangat luar biasa. Abraham, bapa orang beriman. Elia, nabi besar. Bahkan Yesus Kristus sendiri ternyata pernah mengalami kelemahan di dalam kehidupannya. Ada waktu-waktunya mereka menjadi lemah. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menyentuh, menjamah untuk memulihkan keadaan mereka. Saya mau simpulkan, saudaraku, dari contoh-contoh yang saya sudah sampaikan ini. Yang pertama adalah begini, saudaraku. Kesimpulan pertama adalah bahwa semua orang, siapapun dia, memiliki kelemahan dan keterbatasan. Saudara, penting sekali kita pahami ini. Saya tadi memberikan kepada saudara pribadi-pribadi yang sangat luar biasa yang dicatat oleh Alkitab. Ternyata pribadi-pribadi ini pun ada waktunya menjadi lemah. Demikian juga dengan saudara dan saya. Adalah hal yang wajar kalau ada waktu-waktu tertentu kita menjadi lemah. Kita goyah imannya. Kita kehilangan keyakinan kita. Kita bahkan menjadi putus asa. Mungkin ada waktunya kita menjadi kecewa. Bahkan mungkin ada waktunya kita menolak untuk melakukan kehendak Bapa. Ada waktu-waktunya kita menjadi begitu lemah. Kita menjadi begitu takut, menjadi begitu khawatir.
Saudara, saya mau sampaikan hari ini. Kalau saudara mengalami hal itu adalah hal yang wajar. Dan kita nggak perlu tutup-tutupi dengan bungkus-bungkus rohani. Kita seolah-olah mau tampil untuk tetap menjadi orang yang kuat. Orang yang tetap percaya dan lain sebagainya. Kita tidak perlu melakukan itu. Tapi mari menjadi diri kita apa adanya. Sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh tokoh-tokoh Alkitab ini. Mereka tidak berusaha menutup-nutupi, membungkus dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Tapi mereka bisa menunjukkan diri mereka di hadapan Bapa apa adanya. Mereka berani memperlihatkan kelemahan, keterbatasan mereka. Perhatikan ini. Hal yang sama. Seharusnya saudara dan saya pun berani untuk menyatakan kelemahan kita. Keterbatasan kita. Segala sesuatu yang saat ini kita rasakan. Kita ungkapkan dengan jujur di hadapan Tuhan. Kesimpulan yang kedua, saudaraku. Waktu kita berani tampil apa adanya di hadapan Tuhan. Mengakui semua kelemahan dan keterbatasan kita. Dan kita berani mengungkapkan seluruh perasaan kita. Termasuk perasaan-perasaan negatif. Kalau kita lihat sepertinya Abraham sepertinya kok berkata kurang ajar kepada Tuhan. Waktu Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau. Upahmu besar. Tapi Abraham malah protes. Tuhan mau kasih apa lagi buat aku? Aku gak punya anak. Percuma. Nanti budakku, hambaku yang akan mewarisi kekayaanku, hartaku, milikku. Bayangkan saudaraku. Di dalam kondisi lemah, Abraham berani mengungkapkan apa yang benar-benar dirasakannya secara jujur di hadapan Tuhan. Satu hal yang kita lihat, Tuhan tidak murka. Tapi Tuhan justru jamah. Tuhan sentuh Abraham dan pulihkan Abraham. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Elia. Waktu dia begitu ketakutan, dia menjadi kecewa. Udahlah, aku mati aja. Tuhan ambil nyawaku. Aku gak lebih baik dari nenek moyangku. Hamba Tuhan yang begitu besar, begitu diurapi. Dia bisa berkata seperti itu. Dia jujur di hadapan Tuhan. Dia ungkapkan semua yang dia rasakan. Tanpa dia tutupi, tanpa dia coba bungkus dengan hal-hal yang rohani. Waktu dia berani menunjukkan kelemahannya. Waktu dia berani mengungkapkan semua perasaan-perasaan negatifnya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak murka. Tapi justru Tuhan jamah dia. Dan Tuhan pulihkan dia. Bahkan manusia yang sempurna, Yesus Kristus, ternyata juga memiliki kelemahan. Memiliki keterbatasan. Sama seperti saudara dan saya. Dan Yesus tidak berupaya menutup-nutupi keterbatasan ataupun kelemahannya. Dia mengakuinya dengan jujur di hadapan Bapa di surga. Betapa dia begitu ketakutan, betapa dia begitu tertekan. Bahkan dia berani mengungkapkan apa yang dirasakan di dalam dirinya secara jujur. Kalau boleh, sekiranya boleh Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Bayangkan saudara. Dia minta untuk membatalkan karya keselamatan yang sudah dirancangkan begitu lamanya. Tapi Bapa tidak murka. Bapa kirim malaikat. Bapa sentuh manusia Yesus dan pulihkan. Sehingga akhirnya kembali dihiburkan, dikuatkan dan beroleh kekuatan untuk menyelesaikan tugas yang Bapa sudah tentukan. Demikian saudara ya, hal yang saya mau sampaikan hari ini. Kalau saudara di dalam keadaan tertekan, putus asa, kecewa, bahkan mungkin marah.
Karena saudara sudah begitu lama berdoa. Tetapi sepertinya Tuhan tidak pernah dengar doa saudara. Sepertinya Tuhan begitu lama, begitu lambat menjawab doa-doa saudara. Sepertinya Tuhan tidak peduli kepada saudara. Mengabaikan doa-doa saudara. Dan tidak segera menolong pergumulan saudara. Kalau engkau saat ini sedang dalam kondisi tertekan seperti itu. Yang saya mau katakan, akui di hadapan Tuhan dengan jujur. Akui dengan jujur. Bahwa setiap kita memang memiliki keterbatasan. Memiliki kelemahan. Dan mulailah ungkapkan. Apa yang engkau rasakan saat ini, ungkapkan dengan jujur. Kalau engkau putus asa, jujur di hadapan Tuhan. Kalau engkau kecewa, jujur ungkapkan di hadapan Tuhan. Bahkan kalau engkau marah saat ini, ungkapkan dengan jujur kemarahanmu di hadapan Tuhan. Dan saya mau katakan, Bapa tidak akan marah. Tapi kasih-Nya yang sempurna akan turun dan menjamah setiap kita. Dengan cara-cara yang hanya Dia yang bisa. Tuhan punya 1001 cara untuk menyentuh kita. Untuk memberikan penghiburan kepada kita. Dan untuk kembali menguatkan akan kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita kembali berdiri. Dan kita tetap kuat. Yang saudara perlu ingat adalah. Bahwa kalau Tuhan memberikan penghiburan. Bukan berarti Tuhan secepatnya menolong. Kita lihat waktu Abraham dihiburkan oleh Tuhan. Abraham masih harus menunggu bertahun-tahun lagi. Sampai kemudian janji itu digenapi. Tapi setelah Abraham dijamah, disentuh oleh Tuhan, Abraham kuat. Abraham siap untuk melaksanakan tugas itu. Demikian juga dengan Elia. Setelah Tuhan sentuh, hiburkan, dan berikan kekuatan lagi. Bukan berarti saat itu juga Isabel dibunuh oleh Tuhan. Tidak. Masih ada waktu yang cukup panjang sampai akhirnya Isabel mati. Tapi setelah dijamah, dipulihkan Tuhan, Elia tetap kuat menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan. Demikian juga dengan Yesus. Waktu Tuhan sentuh, jamah, hibur, kuatkan Yesus, bukan berarti Yesus tidak harus naik ke kayu salib. Dia tetap harus lakukan itu. Tetapi dia sekarang kuat. Demikian juga saudara dan saya. Waktu Tuhan sentuh, jamah, pulihkan kita, bukan berarti persoalan kita akan segera selesai. Tapi yang Tuhan akan lakukan adalah Tuhan berikan kita kekuatan untuk menghadapinya dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan, dan dengan penuh kepercayaan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini Engkau yang paling mengerti akan seluruh keberadaan kami. Akan setiap pergumulan, akan setiap masalah, akan setiap tekanan demi tekanan yang ada di dalam kehidupan setiap kami. Aku berdoa, biar setiap umat-Mu yang mendengarkan pesan ini, saat ini mereka datang dengan penuh kejujuran ke hadapan-Mu. Mereka membuka diri untuk mengakui semua kelemahan dan keterbatasan mereka. Dan mereka membuang semua bungkus-bungkus rohani. Semua topeng-topeng rohani yang selama ini dipakai. Mereka boleh singkirkan itu dan mereka boleh tampil apa adanya di hadapan-Mu. Dan Roh Kudus-Mu juga menuntun setiap umat-Mu untuk bisa mengungkapkan setiap apapun yang dirasakan di dalam hati mereka. Bahkan perasaan-perasaan negatif, emosi-emosi negatif yang mereka rasakan saat ini. Biarlah mereka boleh keluarkan dengan jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan aku percaya saat mereka melakukan itu, Engkau tidak tinggal diam. Engkau akan turun tangan dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Engkau akan menyentuh mereka. Engkau akan menghiburkan mereka. Dan Engkau akan memulihkan mereka. Memberikan kekuatan yang baru. Untuk dengan penuh kesabaran. Dengan penuh ketekunan.
menantikan pertolongan-Mu yang tepat pada waktu-Mu. Terima kasih Bapa. Kau jamah setiap kami. Kau pulihkan setiap kami. Kau kuatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara, ibadah sudah berakhir. Ini waktunya kita menerima doa berkat. Mari buka hati saudara, siapkan diri saudara untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan, pribadi-pribadi yang sangat dicintai oleh Tuhan, sehingga mata Tuhan senantiasa tertuju kepada kehidupanmu. Saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah dicurahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin.